Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati yang Benaldi, Pak Amrozi, Pak Dedi, kemudian Pak Bang. Ya maaf, agak rame di rumah, lagi ada kerjaan juga ini ternyata. Habis lu pakai bayangannya pakai masjid, gue pikir masjid lagi ribut. Lagi Nggak ada apa-apa, tukang, lagi ada tukang. nggak apa-apa. Eh, ya, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat bersilaturahim dalam suasana eh, suasana yang berbahagia di tengah-tengah libur panjang. Mungkin banyak di antara keluarga rumah kita yang biasanya hadir di acara Zoom pengajian silaturahim rumah kita tidak bisa hadir karena libur ya. Jadi barangkali mungkin ini ya kita termasuk orang yang aneh juga, ini libur panjang tapi pasti pengajian itu. Bandel gak mau liburan. Bandel nggak mau liburan ya. Ini termasuk keanehan-keanehan juga ini ya. Ya, namun demikian kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang pada hari ini kita masih dalam suasana memperingati hari kelahiran beliau, ya, hari kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW. Topik kita kajian akhlak ya. Ya mungkin kalau saya di BI biasanya ngisi seri ini ya, serial kajian akhlak ini biasanya tidak sekali ngaji tapi beberapa kali ya. Mungkin topik ini saya berikan di BI itu sebulan sekali selama setahun ya, karena banyak tema-tema yang terkait dengan akhlak ya. Saya coba share bahannya sedikit. Oh, Kang Bel bisa share ya bahannya? Oke. Sebentar gue pindahin, gue ganti. Oke, silakan. Sebentar ya. Udah, Bos? Ya, sambil ini, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Shaltut ya, guru besar Universitas Al-Azhar ya, Maha Guru Universitas Al-Azhar dan sekaligus beliau mantan rektor Al-Azhar. Beliau menyatakan al-Islam aqidatun wa syariatun wa akhlakun. Islam itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Ini untuk memudahkan saja, akidah, syariat dan akhlak ya. Akidah itu hal-hal yang menyangkut dengan keyakinan ya, yang dalam konteks kita dirumuskan dalam rukun iman ya, itu akidah. Kemudian syariat itu adalah aturan ya, aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan oleh umatnya, oleh orang yang mengaku beragama Islam. Kemudian dilengkapi dengan ijma para alim ulama, asar para sahabat. Itulah yang kemudian syariat. Dan kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu adalah hiasan ya, tata hiasan, tata krama ya, etika dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan makhluk Allah yang lain, baik sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. Antara ketiganya ini tidak dapat dipisahkan ya.
hanya bisa dibedakan dalam konteks kajian ya. Seperti halnya misalnya begini ya, orang sholat ya. Kenapa kita sholat? Sholat ini sebagai wujud eh, ekspresi ya dari pengamalan kita dalam konteks beriman. Kalau iman itu secara definisi kan dijelaskan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Iqrarum bil lisan, lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi itu tidak cukup. Hati kita itu meyakini bahwa asyhadu an la ilaha illallah, meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa tasdiqum bil qalbi. Nah, kemudian setelah itu wa amalun bil arkan, mengamalkan dalam bentuk tindakan nyata, amilus solihat itu ya, antara lain sholat itu ya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bacaan-bacaan di dalam sholat ya, itu berisi sebagai wujud ya ikrar, pengakuan kita akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kita bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan persaksian yang luar biasa ya. Kemudian ketika orang kita melakukan sholat itu kan harus tunduk ya, mengikuti ketentuan-ketentuan dalam sholat ya. Ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat, ada wajibnya sholat, ada sunnatnya dan sebagainya. Itu ya yang ruang area syariat ya. Nah, tapi ternyata tidak cukup itu saja. Nah, di situ ada unsur akhlak yang luar biasa ya, termasuk khusyuk ya, kemudian juga adab di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau hanya mengikuti ketentuan syariat itu sangat tidak cukup, kering ya hidup ini ya. Seperti misalnya kan begini ya. Di dalam ketentuan syariat salah satu syarat sah salat itu adalah menutup aurat. Aurat laki-laki itu sesuai dengan ketentuan syariat ya, baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut ya. Artinya kalau kita sholat ya, kemudian sudah menutup pusar sampai lutut pakai celana kolor misalnya, itu sudah sah itu secara syariat. Tapi secara etika, secara akhlak itu kan tidak masuk gitu ya, tidak ketemu gitu ya. Maka kemudian orang kalau sholat ya harus pakai baju putih, harus bisa gunakan pakai harum-haruman. Itu adalah bagian daripada akhlak, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks hubungan sosial juga ya. Kalau kita ke kantor itu diatur aturan etika dress code di kantor ya, ketika upacara dress code-nya diatur. Itu sebenarnya bagian dari akhlak, dalam akhlak tata hubungan sosial. Di dalam Islam akhlak itu menempati posisi yang sangat penting, sangat sentral. Oleh karena itu maka kemudian wajar kalau Nabi menyatakan wa innama bu'itsu liutammima makarimat akhlak, saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, diutammima makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak agar menjadi akhlak yang karimah, yang mulia ya. Nah, bahkan Nabi pun juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau adalah memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu wajar kalau beliau itu di Al-Qur'an dijelaskan sebagai sritola dan uswatun hasanah. Beliau itu bisa mampu menyempurnakan akhlak karena beliau sendiri itu memiliki akhlak yang mulia ya. Sama dengan kita aja, misalnya kita ingin mereformasi kehidupan menjadi lebih baik, maka yang harus dilakukan pertama dari kita adalah kita harus mereformasi diri kita ya. Maka dengan demikian akhlak ini luar biasa. Dulu ya orang tua kita ya mengajarkan akhlak itu kan luar biasa ya. Mungkin Kang Deddy ini bisa mencerita banyak. Kalau di Jawa itu kan bahasanya itu kan terstruktur ya Kang Deddy ya. Kromo ingge ya. Di Madura pun juga sama. Kalau manggil paman itu apa, nenek itu apa, sampian, panjenengan, ajunan, itu terstruktur, itu bagian apa ya, adab ya, bagian dari akhlak dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Karena itu Nabi menyatakan
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyar akmalul mu'minina imanan, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya ya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian. Nah, itu adalah akhlak ya. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik ya, itu harum di bumi, harum juga di langit ya. Nah, oleh karena itu ya banyak orang hebat tapi kemudian akhlaknya bermasalah, itu kemudian menjadi nilainya menjadi sangat berkurang ya. Nah, ada orang cantik, sudah cantik, kalau cantik kemudian akhlaknya rusak, nah sayang ya, cantik-cantik tapi akhlaknya jongkok, masalah kan. Nah, tapi cantik akhlaknya bagus, oh itu luar biasa ya. Kita punya anak juga berakhlak yang baik, itu luar biasa nilainya. Karena itu ada dalam peribahasa Arab, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innama dhahabu. Ini wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, bahwa eksistensi suatu bangsa itu ditentukan oleh kadar akhlak ya. Tabat akhlaquhum dhahabu, manakala akhlak bangsa tersebut sudah rusak ya, maka hancurlah bangsa tersebut ya. Nah, dalam rumah tangga juga sama seperti itu. Hubungan orang tua dan anak, suami, istri, perhatian kepada akhlak itu ya. Kalau ada bahan-bahan yang bisa di-share, saya nggak bisa nge-share ini kan. Mungkin kali kan. Udah bisa. Udah saya buka. Coba lagi deh, Bos. Udah saya buka kok, Bos. Betapa akhlak yang mulia ini udah bisa belum? merupakan... Udah bisa belum? Belum. Saya coba saya share ya. Coba ya. Udah kita buka semua kok. Ini Assalamualaikum, Pak Ustaz. Pak Henry. Waalaikumsalam. Jadi kata Nabi, innama bu'itsu li utami makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa esensi agama itu? Beliau menjawab, esensi agama itu adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Sebagaimana kita ketahui misalnya ya, betapa akhlak memegang peran penting ketika Nabi lahir ya. Itu kondisi masyarakat Arab itu kan dikenal sebagai masyarakat jahiliyah ya. Masyarakat Arab itu diberikan sebutan masyarakat jahiliyah, bukannya mereka itu bodoh, tidak. Masyarakat Arab memiliki tradisi yang kuat ya di bidang sastra ya, kesenian ya. Oleh karena itu kalau kita melihat syair-syair yang digubah bahasa Arab itu luar biasa, bangsa Arab itu. Bahkan mereka setiap Jumat itu ada ukaz ya, pasar ukaz itu setiap Jumat itu ada festival sastra di sana. Jadi sastra itu tinggi sekali perkembangannya pada saat itu. Tapi di dalam sejarah ya, masyarakat Arab pada masa itu dikenal dengan sejarah yang kelam, bangsa masyarakat yang jahiliyah. Karena apa? Akhlaknya yang jongkok, yang enggak baik ya.
yang biadab ya. Mereka perilakunya itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Ya, bagaimana mereka suka memperkosa, berzina, minum minuman keras dan sebagainya ya. Sehingga Nabi itu diutus oleh Allah memang memiliki misi yang luar biasa untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tetapi Nabi sebelum melakukan misi itu, ya memang Nabi itu dipilih oleh Allah sehingga beliau itu sejak belia itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, oleh karena itu ya ini dalam konteks kita, mungkin anak-anak kita, anak cucu kita, bagaimana kalau anak kita itu didesain, direncanakan untuk menjadi orang yang hebat, yang baik dari awal. Memang selain tentu mengisinya dengan ilmu-ilmu yang lain, bagaimana anak kita ya dibekali dengan akhlak, diberikan contoh teladan akhlak yang baik ya. Nah, perhatian Nabi kepada akhlak misalnya ya. Suatu ketika ada salah seorang sahabat ya duduk bersama Rasulullah SAW. Kebetulan sahabat itu membawa anaknya yang masih kecil ya, masihnya kecil. Kemudian diberikan hidangan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dasar anak kecil itu dikasih hidangan, anak kecil itu langsung ambil makan aja. Ambil makan dan dia ngincer makanan yang agak jauh lah. Ambil langsung makan. Ya. Apa kemudian kata Nabi? Ya, kul bismillah, makanlah dengan membaca bismillah. Kul biyaminik, kul biyanik, kul mimma yalik. Ambillah makanan itu dengan tangan yang kanan. Kemudian mimma yalik, dan ambillah makan itu yang terdekat gitu ya. Jadi itu etika pada saat makan itu luar biasa perhatian Rasulullah SAW. Jadi kalau kita misalnya kita lagi duduk makan bersama, ada yang dikasih hidangan, kemudian ada hidangan yang agak jauh ya, enak banget dan kita pingin, itu jangan langsung ambil aja, tapi minta tolong didekatkan atau tolong diambilkan makanan itu. Jadi itu adalah bagian daripada etika makan yang diperhatikan Rasulullah SAW. Dan banyak hal-hal yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Syekh Syatut. Pentingnya akhlakul karimah dalam konteks kehidupan sosial disampaikan oleh Nabi, bahwa sungguhnya kamu sekalian tidak akan dapat memuaskan manusia dengan harta-harta kamu sekalian. Kan? Oleh karena itu, puaskan mereka dengan raut muka yang baik, ramah, dan akhlakul karimah. Ya. Kita misalnya bisa aja punya uang banyak ngasih kepada orang, tapi kalau ngasihnya marah-marah, orang pun juga kesal juga dengan kita gitu. Bahkan kata Al-Quran, qaulun ma'ruf khairum min shadaqati yatba'uha ada. Qaulun ma'ruf, tutur kata yang baik, khairum min shadaqatin yatba'uha ada, lebih baik dibandingkan sedekah yang diikuti oleh caci maki, ejekan, hinaan ya. Ngasih sih ngasih, tapi habis itu diomelin gak habis-habis, keluar semua isi binatang itu. Itu lebih baik kita nggak ngasih, tapi tutur kata yang baik. Akan lebih indah lagi, afdol lagi, tutur kita baik, tapi suka ngasih. Nah, ini luar biasa. Nah, Islam memerintahkan umatnya untuk berakhlakul karimah. Rasulullah bersabda, yang tadi disampaikan hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akhlak karimah menjadi indikator kualitas keimanan seorang. Artinya semakin baik akhlak seorang, maka kualitas keberagamaannya, keimanan juga semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Dalam pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, esensi akhlakul karimah itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, mencari rezeki yang halal, dan memperkuat hubungan keluargaan. Yaitu ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Mencari rezeki yang halal ya. Kalau sudah mencari rezeki halal, nggak mau yang haram. Dan memperkuat hubungan kekeluargaan ya. Oleh karena itu maka sedekah itu baik ya. Tapi ketika Nabi ditanya sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada keluarga. Karena di situ sedekah kepada keluarga ada nilai infaknya
ya, tapi juga sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan ya. Nah, ini dalam pandangan Imam Al-Ghazali, al-khalqul hasan sifatu sayyidil mursalin wa afdali a'mali siddiqin wa huwa 'ala tahqiq tatriddin wa thamratu mujahidil muttaqin wa riyadatul mubtadi'in. Akhlak yang baik merupakan sifat para rasul yang mulia dan paling utama amal para siddiqin, menunjukkan hakikat bagian keberagaman seorang, buah mujahadah orang-orang yang bertakwa, serta menjadi latihan riyadhah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya, wal akhlaq as-sayyi'ah hiya sumum al-qatilah wal muhlikat ad-damighah wal mahazi al-fadihah wal khaba'ith al-mub'idati an jawari rabbi. Sedangkan akhlak yang buruk merupakan racun pembunuh, penyebab malapetaka, sumber skandal, dan berbagai keburukan yang menjauhkan dari jalan menuju Tuhan sekalian alam. Nah. Ini hadis yang luar biasa penting bagi kita juga ya. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an husnil khalqi. Fatala qaulihi ta'ala khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa hanil munkar wa a'rid 'anil jahilin. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akhlak yang baik. Maka beliau membaca firman Allah yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Kemudian Nabi bersabda, akhlak yang baik adalah hendaklah kalian menyambung tali silaturahim terhadap orang-orang yang memutuskanmu dan memberi terhadap orang-orang yang menghalangimu, serta memberi maaf terhadap orang-orang yang zalim kepada kalian. Jadi itulah beberapa pengantar dari diskusi pada siang hari ini ya. Barangkali mungkin nanti apa saja akhlak-akhlak yang baik ya. Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mencatat ya, ada 39 akhlak yang baik ya. Sebaliknya ada 39 akhlak yang buruk ya, kebalikannya dari itu. Nanti kita jelaskan mungkin barang di sesi yang lain. Mungkin itu saja Kang Bel pengantar diskusi pada siang hari ini ya. Kalau nanti sambil ada pertanyaan nanti kita lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu Ros. Ini dari MP3I Pak Rahmat, Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada Pak Henry Fauzi, ada Pak Bu Fikari, ini ada Pak Dir RUK nih, Pak Dedet. Ya, mulai gabung ke kita, alhamdulillah. Telah terbuka iman. Alhamdulillah. Lo gimana? Pak Rahmat, apa kabar? Ya, alhamdulillah Kang. Aduh, udah lama ketemu ya. Sehat ya. Langsung tanya Pak Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini terlambat. Masya ini. Allah, Kang Heri. Kalau boleh nih, mumpung lagi masuk, boleh bertanya nih Pak Boleh. Ustadz. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang terlambat tapi nanya duluan, nyelonong. Kebiasaan ini Pak Bernardi. Enggak apa-apa, udah lama enggak Iya, lama udah bertemu. Jadi begini Pak Ustadz, ada yang mengganjal keterkaitannya dengan sedekah tadi. Kami pernah mendengar yang namanya sedekah itu tentunya didasari dengan ikhlas.
Iya. Ya. Nah, terkait dengan itu ada sedikit yang mengganjal ini Pak Ustadz. Saya, katakanlah keluarga kami, sering bahkan melakukan memberikan kepada fakir miskin. Yang kita anggap sementara ini fakir miskin itu orang yang ada di seputar kita yang minta-minta itu. Walaupun nanti ini agak sedikit bertentangan. Nah, yang bertentangan ini yang saya ingin katakan di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 273 kalau nggak salah saya itu. Nah, saya ini, keluarga kami ini sering sekali makanan-makanan kita anggap yang tidak habis dimakan, itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan, lantas suatu saat kita pergi, kita bawa, kita berikan kepada orang-orang itu. Nah, disertai dengan uang tunai. Relatif uang tunai yang sering kami berikan. Dengan maksud baik, niat kita baik, seperti yang tadi dikatakan ikhlas. Kita ikhlas. Tapi belakangan kami mendengar itu tadi yang terkait dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 273 kalau nggak salah saya katakan. Iya. Itu agak bertentangan. Jadi tidak termasuk yang kategori ikhlas. Bahkan dianggap itu menjadi dosa. Wah, jadi mengganjal. Nah, barangkali Pak Ustadz bisa sedikit memberi pencerahan kepada kami. Tambahan kalau saya tidak salah Pak Ustadz ya, yang di ayat 273 itu, berikanlah kepada fakir miskin. Pengertian fakir miskin itu adalah orang yang tidak mampu berjuang, berjihad di jalan Allah. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz? Ini agak ragu, terus terang kami ragu di dalam pengertiannya. Justru menjadi dosa, itu yang saya bilang. Terima kasih. Ya, oke. Ya, makasih Kang Heri Fauzi. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali dijelaskan, bahkan perintah tentang ibadah sosial ya, itu jauh lebih banyak dibandingkan ibadah ritual ya. Nah, coba aja perhatikan perintah tentang sholat ya, sedikit ya, tapi ibadah sosial itu luar biasa banyaknya. Perintah tentang haji pun juga hanya sedikit, tapi perintah tentang infak, sedekah ya itu luar biasa banyaknya ya. Nah, kemudian juga ya, apa sih makna fakir itu ya? Miskin gitu ya. Kalau fakir itu secara definisi kan orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, sedangkan miskin masih memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ya. Itulah yang kemudian menjadi yang sebenarnya berhak terhadap infak dan sedekah itu. Tapi kalau infak sedekah itu sebenarnya dikasih orang yang mampu juga nggak apa-apa, ya kecuali zakat yang nggak boleh. Kemudian juga misalnya ya, Al-Quran itu kan di dalam surat Al-Ma'un itu kan luar biasa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menaati anak yatim dan tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin. Celaka orang-orang yang sholat, mereka sholat tapi tidak tahu esensi sholat ya. Maka dengan demikian ya, sebagai bentuk bahwa kita itu betul-betul beragama ya, bagaimana di samping kita melakukan sholat sebagai wujud hablum minallah, tapi juga bagaimana ibadah-ibadah sosial ini kita lakukan gitu ya. Ya memang kalau per definisi memang nilai ibadah yang paling tinggi itu yang dilaksanakan secara ikhlas. Tapi untuk mencapai derajat ikhlas yang betul-betul ikhlas itu kan tidak mudah. Dan yang tahu ikhlas atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja bisa saja oleh karena itu ya, yang dalam konteks kita ya kita niat untuk memberikan kebaikan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada fakir miskin, itu yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi memang ya di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan apa yang saya tadi bacakan tadi di dalam qaulu ma'ruf khairun min shadaqati ada. Agar
kita memberi itu agar tidak ada sia-sia, maka sebaiknya memberi tapi tidak diikuti oleh kata-kata yang tidak baik ya. Udahlah, beri. Dan kemudian juga yang harus kita pahami ya, Al-Quran kan juga menjelaskan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Hak siapa? As-sa'il, orang yang minta-minta, dan orang yang tidak minta-minta ya. Ya kan kadang-kala misalnya melalui WA atau SMS kan sekarang ada orang yang rajin itu, tapi kita harus hati-hati juga karena itu ada faktor modus ya. Karena saya pernah misalnya saya pernah ngirim juga via transfer. Ternyata saya cek terakhir kok nomor orang yang saya kasih itu nomor rekeningnya banyak. Wah, berarti ada variabel itu juga ya, harus hati-hati juga ya. Nah, itu ada juga ya. Dan saya lihat misalnya kan kadang-kadang mereka itu juga itu ganti-ganti nomor gitu ya. Ada ganti-ganti nomor. Kemudian bahasanya itu sama gitu ya. Saya pernah mencatat dari kata-kata yang sama dari nomor yang berbeda, tapi itu banyak sekali. Itu juga harus hati-hati. Di dalam Islam mengajarkan asas keseimbangan ya, asas keseimbangan ya. Asas keseimbangan dimaksud itu kita boleh memberi, tapi jangan sampai kemudian orang itu kemudian sangat tergantung dengan kita gitu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unufika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Ya, kalau bahasa orang Jawa itu ngono ya ngono tapi aja ngono ya, Kang ya. Nah, kita boleh memberi tapi jangan kemudian terlalu longgar sehingga kemudian orang itu kemudian menyebabkan tergantung kepada kita gitu. Ada bahasa lain kadang-kadang jangan sampai kita itu dimanfaatkan ya. Nah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, janganlah engkau jadikan tangan kalian itu membelenggu leher kalian. Artinya itu simbol orang kikir. Wala tabsutha kullal basti, tapi jangan dilapangkan tangan kalian selapang-lapangnya. Ambil aja terserah, itu jangan. Ya. Nah, jadi asas ya kewajaran aja untuk memberi berapa sering, batas-batas kepantasan saja. Yang terkait dengan tadi ya memang tetap diberikan dengan ikhlas ya, sehingga karena kalau tidak ikhlas khawatir apa yang kita lakukan kemudian di sisi Allah nilainya akan menjadi berkurang ya. Tapi untuk ikhlas atau tidak ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kan. Boleh nambahin Pak Rahmat? Boleh. Dengan senang hati. Kalau pengertiannya dengan yang tadi makanan bekas tadi gimana tuh Pak Ustadz? Di situ yang keraguan kami tadi itu. Jadi kita kumpulkan. Nggak apa-apa. Sepanjang memang masih bagus layak dimakan. Sama dengan pakaian misalnya. Kan barangkali mungkin pakaian ini kan sekarang ini kan begini ya. Mungkin banyak di antara kita itu yang pakaian sudah numpuk di rumah gitu. Nggak pergi kan. Sehingga ya lebih barangkali mungkin menurut kita sudah kurang bermanfaat, boleh jadi kepada orang lain masih sangat bermanfaat, yang pakaian layak. Makanan pun juga kan sama. Kadang-kadang kita ini kan kadang-kadang ya inilah keadilan Allah. Ada orang yang diberikan oleh Allah bisa membeli tapi tidak boleh makan ya. Ada orang yang pengen makan tapi saya nggak bisa beli. Kekuatan oleh Allah banyak makan tapi tidak keadilan Allah ya Kang ya. Oleh karena itu kita masak, silahkan masak itu bagi-bagi aja, jangan semuanya ditaruh di kulkas, kemudian kelamaan dibagi-bagi, bagi tetangga, kepada orang lain ya. Itu adalah bagian dari bagaimana membangun kebaikan. Nah, makanya di dalam takutlah kalian kepada Allah, walau kita meskipun dengan hanya sebiji kurma ya. Nah, artinya kita berbagi kepada orang lain, kepada keluarga, tetangga dan sebagainya. Termasuk mungkin ada makanan, tapi ya yang penting jangan sampai makanan itu kadaluarsa karena itu akan hanya menjadi racun, menjadi mudarat. Makanan yang masih bagus-bagus tapi yang tidak akan habis kalau kita makan sendiri itu baiklah dibagi-bagi. Terima kasih, Pak Ustaz. Jadi mungkin silakan Kang.
Kalau mau nambahkan. Enggak, mungkin pengertian bekas itu bukan bekas saya ngambil setengah piring masih sisa gitu, tapi makanan yang berlebih gitu loh Pak. Pengertiannya sama juga kalau baju ya baju yang ya tidak terpakai tapi bukan buruk gitu loh Pak. Pak Pak Ya. Ustadz, ini kejadian banyak Pak. Kadang-kadang orang tua itu dimintain izin oleh anaknya kan, kadang-kadang dilarang nggak mau terus bilang ya udah sana pergi deh, ntar biar aja tabrakan kan, kadang-kadang nggak rela Pak. Jadi menurut saya apa yang sudah diucapkan dan udah diberikan gitu jangan pakai embel-embel gitu loh Pak. Misalnya tadi memberikan sesuatu tapi nggak rela gitu sebetulnya. Pernah kejadian Pak, saya dulu zaman waktu masih Bina Marga ada beberapa teman selalu alasannya kan minjem dong duit dong ntar gue balikin, minjem duit gue ntar gue balikin, tapi nggak dibalik-balikin Pak. Akhirnya sudah saya mendingan dia minjem 1.000, mendingan saya ini kasih 100 tapi gue rela deh, kasarnya kalau hilang lah gitu, nggak ngebekas hati kita gitu loh Pak. Ini kejadian sering tuh minjem ya, mungkin ada juga yang bapak-bapak juga tahulah siapa orangnya tapi saya nggak perlu nyebut. Tapi mendingan dia minjem 1.000 ya udah gue cuma ada 200 nih. Tapi rela Pak, hilang pun nggak apa-apa gitu loh. Daripada kita minjemin lagi 1.000 berharap kan balik Pak. Nah itu kalau udah berharap balik itu yang repot. Mungkin itu tambahan dari Pak Ustadz. Tambahan kata-kata nihnya tadi tuh nggak rela tuh Pak Dedi. Kenapa? 1.000 nggak mau, udah kasih 200 aja nih. Enggak, karena kelakuannya dia Pak sebetulnya. Awalnya kan dia bilang minjem ya kan. Tapi 3 kali Pak Henry minjem mulu, nggak balik-balik gitu. Daripada pikiran kita jelek ya Pak. Ya udah cuma ada 200 nih Pak, udah. Yang lain minta aja sama Pak Hidayat gitu loh. Jadi kita nggak mengharapkan kembali Pak itu ya. Iya. Cuma ada buntut-buntutnya nihnya itu. Udah ada 200 aja nih, ambil. Enggak, maksudnya di kalimatnya nggak dikeluarin atau Pak. Ya, saya adanya 200 gitu aja. Ya paham. Daripada kita mengharapkan balik Pak, nggak akan balik kalau pinjam sama Pak Henry. Gitu. Gituan Pak Ustadz mana nih Pak Ustadznya? Lagi sibuk. Ada yang mau nanya silakan. Enggak. Menyapa aja nih Pak Amwazi, apa kabar Pak? Sehat? Udah lama enggak ketemu ya Pak? Pak Dedi sering ketemu. Oh iya. Siapa lagi tuh? Bu Ros tuh dari MP3I Pak Dayat. Terus apa kabar? Mbak Fikari gelap terus. Gimana dia tuh? Dia lagi nggak pakai kerudung. Kabar baik Pak. Ya. Hidayat. Pak Dedi. Ya kalau pengajian tuh pakai baju yang terbaik, jangan pakai kaos. Tapi dia relanya gitu buat Pak Dedi. Ya udah kita terima lah dia rela dengan pakai kaos. Daripada disuruh pakai baju gak rela Pak. Bisa olahraga kali ya, bisa olahraga langsung minggu. Om Dedi menyesuaikan itu topinya kan. Sorry. Kalau Pak Dedi ya Pak Dedet, ini kalau pengajian dia pakai topi ini. Tapi kalau lagi acara RKTV dia pakai itu belangkon. Ya monggo Pak Dedi, ada yang mau ditanya silakan nih. Pak Rahmatnya nggak ada nih. Pak Rahmatnya nggak ada. Oh hilang ya? Iya Pak Dedi, Pak Rahmatnya nggak ada. Yang jawab nanti Pak Amwaji lagi. Itu ada Pak Darpo itu, Pak Bambang Darpo, Pak Sudarpo. Keren tuh pakai dasi. Iya, tapi kalau aslinya kalau pakai kamera dia nggak pakai dasi deh. Pakai sarung. Udah lama nggak ketemu Pak Bambang. Alhamdulillah. Sama kata Pak Didi itu sarungan saya di rumah. Sehat-sehat Pak Darpo. Alhamdulillah berkat doanya Pak. Ini masih. Mana nih Pak Ustadznya nggak ada. Ya. Kita serahin Ustadz Didi aja kita tanya. Ya. Kalau Pak Dayat udah sempurna dia nggak mau nanya dia. Kabur. Ini belajar ini.
Pak Dedi, dia untung loh, alhamdulillah nih, hikmah apa nih, kayak Pak Hidayat datang, kalau nggak ada kepanasan dia dengar pengajian. Panas. Mungkin Sambil nunggu Pak Dedi, enggak? Enggak, tadi terkait dengan tadi pancingannya Pak Henry tadi ya. Saya pernah mendengar semacam tausiah gitu yang mengatakan bahwa ketika kita akan memberikan sesuatu kepada fakir miskin dan sebagainya tadi, justru yang diminta kepada kita itu adalah memberikan yang terbaik yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau memberikan baju itu adalah baju yang terbaik yang kita miliki. Waduh. Gitu ya. Makanan yang terbaik yang kita miliki. Nah, itu salah Pak. Itu salah. Ingin menguji keikhlasan kita gitu loh Pak, ketika kita akan memberi. Iya, kalau gitu Bapak kasih baju saya dah Pak. Saya kasih baju Pak. Topi yang terbaik Pak. Iya. Tapi betul itu Pak Dedi, betul yang tadi yang Pak Permadi bilang, ada begitu. Jadi makanya tadi yang saya bilang, saya jadi memberikan sesuatu yang bekas tadi menjadi ragu tadi. Bahkan ada Pak Emen yang bercerita, tausiahnya itu bisa menjadi dosa begitu. Padahal kita Pak, mic-nya ketutupan itu Pak. Nggak kedengeran. Pak Henry. Mic-nya ke mute. Ke mute tuh. Pak Didi? Ya. Pak Rahmat kok nggak ada di ruang meeting? Kayaknya keluar atau? Nggak, bermasalah. Ntar lagi juga masuk. Oh, itu signalnya? Iya. Oke. Lanjut. Pak Henry, makanya ngomong itu yang terbaik. Mic-nya dihidupin. Mic-nya baru. Silakan ulang lagi Pak Henry. Iya. Nggak, tadi yang menanggapi kalau itu. Saya juga pernah mendengar dan kita sama-sama mungkin sering mendengar. Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki gitu ya. Maka itu saya jadi ragu tadi. Manakala saya kumpulkan makanan-makanan bekas tadi itu. Nah, tapi supaya tidak memberikan kesan bahwa kita semata-mata tidak memberikan yang terbaik, kita sertakan uang juga. Jadi sambil jalan kita turun dan kita kasihkan orang-orang di pinggir jalan itu makanan bekas tadi. Nah, terus kita kasihkan uang gitu. Ikhlas, kalau ikhlasnya ikhlas kita betul. Tapi yang kita ragu tadi makanan bekasnya itu gitu. Nah, itu sering kita lakukan, udah sering sekali kami melakukan itu. Jadi daripada kita terbuang sia-sia ya, bazir. Mungkin istilahnya jangan makanan bekas Pak. Kalau bekas itu bukan ini kan makanan lebih kali Pak. Ya. Bukan, lebih daripada itu. Mungkin termasuk bekas Pak Didi. Karena kita kalau bekas itu kan bekas di piring saya dipindahin. Piringnya Pak itu. Bukan gitu. Jadi memang lebih gitu, makan lebih. Nah, tapi kita kumpulkan banyak. Sama aja ibu-ibu tuh sama tuh Bu Fikari sama Bu Oktavia suka bawa pulang tuh. Berarti kan makanan lebih. Ya operasi plastik itu. Waduh, Pak Hidayat masih sering operasi plastik rupanya. Kumpulin plastik. Operasi plastik. Ya mungkin kalau saya Pak izin Pak Heri, jadi sebelum ketika gitu ya, kemudian sebelum kita makan kita sudah pisahkan dulu mana yang akan kita makan dan mana yang akan kita infakkan kepada fakir miskin tadi. Kalau saya ya, jadi jangan sampai ketika jumlahnya 10 terus kemudian kita makan, ternyata yang sisa 2 terus 2 mari kita belikan. Tapi nah itu yang terjadi Pak Permadi di saya itu. Ya, jadi ya kalau boleh menyarankan Pak, mohon izin, kita memang sudah niatkan akan memberikan, kita pisahkan yang akan kita berikan itu. Kalau boleh saya izin saran seperti itu ya Pak ya. Contoh makanannya apa Pak Henry? Kalau boleh tahu. Terkadang kita katakanlah, nah ya ini yang nyata lah, misalnya telur, misalnya suatu contoh aja lah, telur ya, telur dadar sebagainya. Kalau tadi seperti yang saran Pak Didi, kita pisah dulu kan Pak Didi ya, yang kira-kira tidak termakan. Ini bukan begitu, benar-benar nggak habis kita makan gitu.
kira-kira begitu. Telur tinggal separuh gitu ya Pak ya. Iya, kira-kira Ayam itu. paha Tapi kiri, paha kanan habis. misalnya itu satu contoh aja ya, contoh yang paling ekstrim bisa kita kan begitu. Ya. Ya, disitulah yang jadi pernah saya mendengarkan itu, jadi dengan ungkapan ayat-ayat demi ayat dan sebagainya menjadi tidak bagus begitu. Nah, ya udah, makanya ya udah. Timbul ragu ya. Nah, daripada kita buang sia-sia lebih mubazir. Nah, kalau kita timbang-timbang secara dengan pengetahuan yang rendah begini, gimana daripada kami buang ke sampah, misalnya, lebih baik kami gitu. Itu pandangan kami ya, pandangan kita saat ini belum tentu benar begitu. Bagus sekali tadi ada Pak Ustadz menyampaikan itu. Ini Pak Hidayat nih juga tukinya kegedean Pak. Daripada kebuang sisa, mendingan bagi-bagi gitu ya Pak. Monggo Pak Am. Pak Mazil, Assalamualaikum Pak Mazil. Lama nggak ketemu nih. Pak Hidayat tuh, Pak Hidayat. Pak Am ya. Kan udah Rahmat Hidayat, tinggal nyambung ya. Oh iya Pak Rahmat aja. Bedanya sama. Rahmat Hidayat sama Muhammad Hidayat itu sama-sama. Ya makanya dia out itu. Karena saya dipikir sama biasa. Sekarang gantian yang jawab Muhammad Hidayat. Iya. Ya ada jauh-jauh itu lebih afdol malahan itu. Ya. Gila loh, nama Muhammad dibawa-bawa. Oh. Ya kalau apa? Kembali tadi diskusi ya. Kalau kita ngasih ke orang, misalnya sisa atau baru pun, yang penting makanannya masih bisa dipakan. Makan. Misal Pak Didi gitu. Pak Didi sendiri nggak mau makan gitu kan. Rokoknya itu ngerokok melulu, separuh kasih ke orang, mana bisa. Bekas lagi bekas. Itu kalau ngasih orang ngerokok biar ikhlas juga nggak ada pahalanya kayak gitu. Itu kadang-kadang rokok diumpetin di kaos kaki biar nggak diminta. Ya. Tapi mungkin prinsipnya ya berikan yang terbaik. Bukan berarti yang terbaik yang kita miliki. Artinya kita memberikan barang itu barang yang baik. Layak makan. Jangan barang masih mau makan. Barang sisa, tapi bukan barang sisa, tapi barang yang masih baik. Berlebih dan bisa dimanfaatkan. Saya pernah ada yang bilang kalau kita punya pakaian setahun nggak pernah dipakai, itu pasti udah nggak akan kita pakai, kasihin aja orang lain gitu. Ya, akan kita kadang-kadang baju udah setahun, bahkan bertahun-tahun nggak pernah kita tengok lagi, tapi juga nggak dipakai, kasih orang lagi aja. Tentu masih baik ya. Iya. Itu kaos-kaos yang dibagi-bagi tuh acara-acara PUPR kasih aja Pak. Paling udah pakai sekali kan. Iya. Oh iya, kali itu sering itu betul. Kasih. Kadang-kadang orang di rumah sakit yang jenguk itu kan bawa makanan banyak, siapa mau ngabisin bagi-bagiin aja itu di luar juga. Orang-orang bilang nggak apa-apa sebetulnya. Pak Didi, ya. Nanti kalau ada tukang beca pakai di Jogja itu pakai kaos PUPR, Bapak jangan kaget ya Pak ya. Itu dari Pak Dedi ya. Dari Pak Dedi. Banyak tuh Pak. Banyak tuh bagi-bagi itu Pak, bekas-bekas kita dapat pembagian PUPR tuh. Weh, orang PUPR. Iya, sering saya pernah. Di Korpri banyak benar Pak. Korpri juga ya Pak. Nah, itu Pak Rahmat masuk lagi tuh. Iya. Mana? Ini gara-gara Pak Rahmat keluar, ini banyak ngaco deh Pak ngomongannya Pak. Ya, sorry, ada gangguan ini sinyal. Mungkin lagi liburan juga sinyalnya yang ngatur sinyal. Jadi Baru bisa masuk lagi. Intinya Pak Rahmat bahwa makanan itu masih bisa dimanfaatkan, barang itu masih bisa dipakai, gitu yang diberikan Pak. Bukan bekas-bekas. Kalau bekas itu kan bekas Pak Rahmat tinggal setengah lagi, bekas saya dikumpulin, ya itu jangan gitu ya Pak ya. Wah, masih bengong dia. Bingung dia. Masih belum mencerna dia. Oh. Bu Fia dari tadi ngomong saya lihat, tapi mic-nya masih mute. Ikari, siapa? Octavia apa siapa?
Bu Ros nih, Bu Ros mau ngomong. Silakan Bu Ros. Ini Pak Rahmat hang kayaknya tuh. Yang penting Oh kan keluar lagi nih. Oh, itu masalah haji yang diurusin, Pak. Ini dapat berita nih Pak Amron kena COVID. Iya, udah 2 hari itu katanya. Oh, Emang- gitu. Emang kemana kegiatannya? Ini Iya, tahu aja. agak ngaco ini sinyal. Ya. Waduh, gawat. Jadi Pak Rahmat tadi makanan bukan makanan bekas Pak, tapi berlebihan. Pakaian bukannya pakaian jelek, Iya, tapi masih bisa dipakai. Gitu. makanan yang berlebih. Iya. Masih layak pakai. Iya. Iya. Lanjut Pak. Ada yang mau nanya nih, Ah. Pak Am. Itu kalau di dalam teori ekonomi itu kan ada law diminishing. Kan ada teori ekonomi, ada namanya law diminishing return itu. Jadi manfaat yang semakin berkurang, yang semakin menurun gitu kan. Ya maka cara mengatasi law diminishing return itu dengan berinfak dan bersedekah itu gitu. Jadi kita punya makanan gitu ya. Kalau makanan itu yang banyak itu kan dapat dipastikan manfaatnya semakin berkurang gitu ya. Nah, agar manfaat itu tetap tinggi, maka harus disedekahkan gitu. Kayak misalnya kita punya baju gitu ya. Baju kalau 7 setel mungkin, tapi kalau sudah berlebih puluhan itu kan manfaat dari masing-masing baju itu kan akan berkurang kan. Nah, oleh karena itu mungkin kalau diberikan kepada orang lain manfaatnya akan tinggi gitu kan. Nah, daripada memenuhi lemari gitu kan. Nah, Ntar hancur sendiri lagi. hancur sendiri kan. Lebih baik kalau diberikan kepada orang lain malah manfaatnya tinggi kan. Nah, itu menjelaskan tentang pentingnya infak dan sedekah dan bisa dijelaskan dengan hukum law diminishing return itu dalam teori ekonomi mikro itu. Pak Amwaji kayaknya ada yang waktu itu belum jelas Pak yang masalah apa ya tentang pimpinan apa segala ya Pak ya. Pak Rahmat ini terkait dengan akhlakul karimah tadi Pak Rahmat. Ini sebetulnya Iya. agama kita kan yang dibawa Rasulullah itu tadi Pak Rahmat juga sebutkan bahwa Rasulullah diutus itu untuk mengajarkan akhlakul karimah sebetulnya. Iya betul. Nah dalam konteks ini Rasulullah sendiri sudah menjadi contoh atau role model bagaimana orang berakhlak karimah itu kan gitu. Beliau dari sejak kecil pun akhlaknya tidak diragukan. Dalam konteks ini sebetulnya kalau kepada kekinian mestinya yang menjadi role model itu adalah pimpinan. Nah, salah satu kriteria untuk menjadi pemimpin atau pimpinan itu mestinya orang yang berakhlak, gitu kan? Nah di PU sendiri sebetulnya BPSDM itu salah satu tugasnya adalah menyaring orang-orang yang berakhlak, tapi bahasanya di situ integritas. Gitu. Sebetulnya integritas hanya satu bagian kecil saja dari akhlak. Tapi pada kenyataannya kan nggak begitu Pak. Pemilihan pemimpin di Indonesia ini kan tidak akhlak basicnya gitu, lebih kepada hal yang lain lah gitu ya, yang kita juga amati sendiri. Nah sebetulnya bagaimana supaya proses ini bisa berjalan kira-kira menurut Pak Rahmat supaya kita hadir di Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang berakhlak karimah yang akan menjadi role model yang role model itu tidak hanya dalam perilaku tapi semua Pak, termasuk ke dalam program-program yang dia susun, kemudian kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu tidak terlepas dari akhlak yang akan dibangun. Seperti kita lihat sekarang ini kan Indonesia ini kan jor-joran infrastruktur gitu Pak, padahal itu yang menjamin kebahagiaan gitu. Kita lihat negara-negara yang pernah dilakukan research, negara-negara yang Islam, waduh Pak Rahmat,
Rahmatnya pergi lagi. Hilang lagi. Ya udah, berarti lu kagak berhalak. Akhlak gua nggak terjawab. Sebenarnya kembali lagi menurut saya sih paham ya. Itu tetap aja kembali kepada pimpinan. Kalau dia bisa memberikan contoh yang bagus ya mungkin bisa jalan. Tapi kan kalau enggak ya kapan dia ngurusinnya gitu loh. Ngomong lo aja begitu kelakuannya kan kasar gitu. Sok ngomong lah paling gitu. Ya, ya artinya kan supaya itu tidak terjadi gitu. Pimpinan itu kan mestinya dia menjadi contoh, role model. Jangan sampai lu ngomong doang lu gitu. Kita suruh ngikutin, suruh ini, suruh gitu. Enggak. Nah, dalam kalau nggak salah saya dalam kriteria memilih pemimpin dalam Islam pun juga yang kita lihat pertama adalah akhlaknya. Gitu. Kalau bahasa di kita awam kan etika barangkali, tapi kalau etika itu kan sifatnya lokal ya, tidak lebih ke arah duniawi dan lokal. Etika di Indonesia tidak sama dengan di Arab atau dengan di Amerika begitu ya. Tapi kalau akhlak kan mestinya universal. Mungkin itu Pak Rahmat barangkali. Pak Rahmat ini mute ini. Mana? Pak Rahmat unmute dulu Pak Rahmat. Pak Rahmat itu di unmute dulu Pak Rahmat. Oh, udah ada ya. Dia lagi itu. Enggak, itu dia mute. Dia enggak. Tapi dia hidup nggak? Jalan nggak kameranya? Jalan. Ini cuman dia disarankan di mute tuh Pak. Ya. Oh. Supaya nggak terlalu berat, mungkin. Monggo silakan kalau ada yang mau yang lain yang menanggapi silakan. Lah, Ustadz dulu yang ngomong, Bos. Begini, ya apa yang disampaikan Pak Ambuazi itu bagus banget, setuju lah. Artinya memang apapun itu kan memang dari pimpinan ya, pemimpin untuk menjadi role model ya. Kalau kita membaca sukses Nabi itu di dalam hal berdakwah ya, itu kan. Ya, ini kan menurut ya para ahli sejarah ya, termasuk kalangan orientalis ya, nafsu kemudian lain-lain lah ya. Itu kan terletak keteladanan ya, sehingga di dalam Al-Quran laqad kana fi Rasulillah uswah, contoh teladan ya. Kita di rumah tangga pun juga menyuruh anak kita sholat itu kan akan efektif kalau kita sendiri sholat gitu ya kan. Nah, demikian pula dengan pimpinan juga ya, kan efektif perintah pimpinan itu kalau dari pimpinan sendiri menjadi role model dalam hal kebaikan gitu ya. Tapi itu kan memang tidak mudah ya kan. Yang kadang-kadang terjadi adalah inti cuman omong doang gitu kan. Nah, itu yang susah gitu ya kan. Oleh karena itu bagaimana misalnya ya lembaga-lembaga yang menangani pembinaan ke-SDM-an ya, memberikan tempat yang cukup tinggi ya terhadap pembinaan akhlak itu ya, termasuk misalnya dalam hal integritas gitu, itu kan menjadi sangat penting ya, karena di dalam konteks pengembangan ke-SDM-an itu ada 3 variabel yang sangat penting. Pertama adalah kompetensi, kemudian yang ketiga adalah semangat ya, kemudian yang ketiga adalah integritas. Orang yang memiliki kompetensi, semangat tapi tidak memiliki integritas ini sangat berbahaya ya. Tapi orang yang memiliki integritas, kemudian memiliki semangat tapi tidak memiliki kompetensi juga tidak akan efektif juga. Jadi integritas itu adalah bagian daripada akhlakul karimah. Oleh karena itu ya maka kemudian menjadi sangat penting di dalam pembinaan DM ya, dimanapun juga, dan terutama tentu kepiwan kementerian yang sangat penting ya, itu memberikan tempat porsi yang semestinya untuk dalam konteks pembinaan akhlakul karimah itu ya.
Nah, kalau kita lihat misalnya di lift itu kan ya al-muslim man salim muslim bilisani yawadi, itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Keberislaman itu manakala orang lain itu merasa nyaman, selamat dari lisan kita dan tangan kita. Itu ada bagian daripada akhlakul karimah. Ya, semoga ke depan ya bisa lebih luas cakupan daripada akhlakul karimah itu kan harapan kita kan. Ya mungkin ya setahap demi setahap lah. Nanti ke depannya insya Allah akan menjadi lebih baik. Bisa saya tambah Setuju banget, Pak Ustadz? Boleh kami nambahkan Pak Ustadz? Silakan Pak Henry. Ya, oke. Ya. Jadi menurut saya Pak, Ya. menempuh itu sebenarnya kita masih ingat ya namanya DP3. Di DP3 itu ya, seingat saya tuh mulai dari mendidik akhlak, kemampuan, integritas, disiplin, dan semua lengkap di situ. Nah sekarang mengapa yang tadi ditanyakan Pak Muazzi, kok kita tidak bisa menyentuh ke arah situ? Karena kita tidak konsisten. Barangkali kuncinya Pak Rahmat, Pak Ustadz ya, konsisten. Coba andaikan ya kita benar-benar konsisten terhadap itu, melaksanakan DP3 itu untuk pembinaan SDM. Saya pikir nggak ada hambatan lagi. Tapi sekarang orang yang menjalankan untuk mengambil kebijakan keputusan DP3 relatif tidak ada. Nah, barangkali kuncinya konsistensi barangkali ini menurut saya. Itu tambahan aja barangkali. Wah, Pak Rahmatnya lagi bisu lagi. Ya. Oke. Gabung. Lanjut. Pak Rahmat. Ya. Silakan. Bisakah Tadi menambahkan konsistensi, istiqomah. Ya, kalau saya kenapa kita tidak belajar dari sejarah di zaman Rasul, di mana ketika Rasulullah itu mendekati wafatnya, beliau langsung menunjuk Abu Bakar gitu ya untuk menjadi khalifah pertama. Itu kan menunjukkan memang penilaian beliau. Tapi ketika kemudian Abu Bakar itu menjelang wafat juga, beliau tidak menunjuk satu orang, tapi menunjuk 4 atau 5 orang kalau nggak salah ya. Nah kemudian di sana kemudian seakan-akan mereka kemudian bermusyawarah dan bersepakat untuk menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi penerus dari Abu Bakar. Dan semua itu dilandasi oleh tidak adanya kepentingan dan kemudian keinginan yang kuat gitu loh. Bahkan masing-masing saling mempersilahkan sebetulnya untuk menjadi pemimpin pengganti dari Abu Bakar itu. Dan apakah sifat-sifat seperti ini yang seharusnya mengemuka di dalam kepemimpinan kita, di mana tidak ada keinginan yang kuat untuk meraih tapi semata-mata adalah menjalankan semacam tugas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi pemimpin itu gitu. Bukan karena motivasi. Karena kalau motivasi yang ada adalah perebutan kekuasaan gitu ya. Dan memang perpindahan-perpindahan itu selalu dilakukan dengan musyawarah dan ada sifat legowo di sana untuk menerima bahwa inilah orang terbaik yang akan menjadi penerus dari kepemimpinan khalifah itu. Nah, apakah hal-hal seperti ini mestinya juga ditanamkan oleh para pemimpin kita ini untuk tidak mengejar kepentingan-kepentingan duniawi, tapi ini semata-mata untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Ini kalau saya sih, itu Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, luar biasa Kang Deddy. Ya, memang terkait dengan visi kepemimpinan itu ya memang tidak ada yang tunggal di dalam Islam ya, banyak model ya. Tetapi kalau merujuk kepada sejarah para Khulafaur Rasyidin ya memang
aspek moral itu menjadi pilihan ya. Ya seperti misalnya pidato Abu Bakar ketika beliau pertama kali dibaiat sebagai khalifah, ya ikutilah saya sepanjang saya menjalankan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ya jangan gitu. Sehingga kemudian di dalam hadis Nabi itu dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh ada taat kepada makhluk kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan. Oleh karena itu maka kemudian bagaimana pemimpin itu tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dia wajib menjadi wajib untuk ditaati karena dia taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang problematika ini adalah aspek moral itu kan yang sesuatu yang sangat membedakan dengan dulu dan sekarang ya. Sekarang kan dimensinya berbeda. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga masih pemimpin-pemimpin yang baik ya. Oleh karena itu ya barangkali ya kita saling mengingatkan lah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil haqqi kepada para pemimpin kita untuk tetap di dalam koridor ajaran Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menempatkan moral sebagai hal yang sangat penting dalam menata kehidupan kepemimpinan di dalam konteks berbangsa dan negara. Itu aja. Pak Ustadz. Iya. Kalau menurut saya sesuatu yang baik dan buruk itu cuma dua. Satu, kata-kata dan tindakan, tapi yang lebih utama adalah tindakan. Tindakan itu bisa positif, bisa negatif ya Pak ya. Seperti kita juga lihat binatang kucing lah gitu ya. Lihat ibunya ya buang kotoran di tempat pasir. Kan dia ngikutin Pak. Ibunya suka naik-naik meja, besok-besok dia ikut-ikut naik meja. Jadi sebetulnya seorang pimpinan pun harusnya memberikan contoh. Jangan banyak bicara doang. Oh kita harus begini, tapi dia sendiri tidak melakukan hal yang begini gitu loh Pak. Jadi kayak di luar negeri kan banyak contoh juga kalau misalnya sopan santun ya dilihatkan oleh orang tuanya, nanti anaknya juga ikut gitu loh. Pendidikan pun dari kita dulu pendidikan Pancasila, agama itu mulai dari kecil, SD, SMP, SMA. Pancasila juga pengenalan Pancasila, pematangan dan sebagainya gitu ya. Nggak sampai nggak bosan-bosannya dapat kayak gituan. Tapi alhamdulillah kan ada manfaatnya juga. Nah sekarang ini banyak kan dihilangkan gitu loh. Agama juga nggak ada dari kecil sampai SMA gitu ya Pak. Mungkin di pengenalan Pancasila juga nggak ada. Dulu aja kita kuliah masih ada Pancasilanya ya Pak Am ya? Semester ada. Ada kan? Maksud saya ya yang kayak gini-gini dihilangkan sekarang gitu loh. Jadi sebetulnya hal-hal yang membentuk akhlak itu hilang gitu loh. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Mungkin ya yang saya lihat kalau kita bicara akhlak itu kan pastinya platformnya sama gitu. Pada saat kita mengatakan akhlak yang baik itu demikian, baik itu pimpinan maupun kita sama. Jadi pada saat pimpinan melakukan sesuatu yang menyalahi akhlak, mestinya umat bereaksi gitu ya. Sekarang kan umatnya juga ikut nggak berakhlak gitu. Bukan apa-apa. Jadi kita ini kan kalau ada pimpinan yang salah, kemudian malah mendapat apresiasi yang baik, itu masyarakat yang bereaksi malah jadi salah gitu. Ini kan kalau orang Jawa itu ada yang jadi zaman edan sing lara edan ora kedungan gitu. Jadi kalau nggak gila dia nggak kebagian gitu. Jadi ini sebetulnya kita harus sama-sama manage. Sistem di kita ini tidak mendorong terbentuknya akhlakul karimah. Koreksi dari masyarakat tidak ada, koreksi dari staf tidak ada. Pemimpin selalu benar walaupun dia melakukan hal yang tidak benar. Pemimpin bolak-balik ngomong akhlakul karimah gitu ya, tapi nggak pernah ngasih contoh. Nah ini kan sementara ya yang dipimpin juga mau nanya nggak berani gitu kan. Ada DP3 tadi kata Pak Henry.
gitu ya. DP3 sekarang udah ganti penilaian kinerja. Kalau DP3 itu dulu kan saya malah udah kamu isi sendiri aja, atasan saya bilang gitu. DP3. Jadi Padahal tujuannya baik. nggak tahu bagaimana. Saya kira pengajian atau apapun bentuknya silaturahmi ini yang saya kira mulai dari situ mungkin Pak Rahmat ya. Dari silaturahmi yang kecil kita hidupkan kembali cara berakhlak yang baik gitu. Nggak tahu Pak Rahmat kira-kira. Ya contohnya nih ya Pak Amwaji ya. Saya share acara pengajian Pak. Susah banget ngajak orangnya itu. Ya kan Bos? Tapi kalau kita pembagian uang nih buat ini cepet banget yang daftar. Tanya tuh Bu Octavia tuh. Ya kan, pembagian masker, pembagian apa yang gak penting-penting dia pokoknya yang harusnya dia gak perlu dapat ya pada daftar gitu loh. Tapi kalau suruh pengajian, terus sumbangan, waduh panjang banget ya urusannya. Kalau gitu Pak, suruh pengajian. Kalau datang pengajian nanti dapat masker gitu dong. Iya. Terobosan gitu, benar. Terobosannya caranya gitu mau ya bagi Pak masker Dedi ya. harus. Iya. Gaya sekarang pengajian ada door prize gitu ya. Gue sih udah gue catet. Ntar kalau ada apa-apa gue minta Jan Farid. Itu kayaknya ngerajin Pak Dedi, Pak Amwaji gitu ya. Di marketing itu Pak. Susah banget kalau diajak kebaikan Bos. Kadang-kadang kita berbuat baik pun juga dicurigain. Ini kan, wah ini orang mau ngapain gitu loh Pak. Terbakar nih. Apalagi tuh Pak Dayat tuh. Gua ngomong gini dia bilang, waduh. Itulah godaan Pak Dedi, itulah godaan namanya setan ya di situ Pak Didi. Perbuatan yang begitu itu makanan setan itu. Pak Rahmat itu Masjid Sumbar itu belakangnya tuh. Hah? Itu masjid. Oh iya dong, itu karena ada Pak Henry sama Kang Benaldi ini, makanya Masjid Sumbar ini. Kalau Pak Hidayat orang Sunda Pak. Itu Hidayat. Ini Sunda yang Madura. Masjid Raya di Padang itu bagus sekali ya katanya ya. Ya, saya insya Allah nanti dalam waktu dekat mau bangun masjid lah, dibantu Kang Benaldi ini Kang ya. Kayak ini. Kita bantulah semuanya, minimal bantu doa. Bantu doa, pemikiran. Di pesantren. Mulu. Oke lah. Susah. Ya. Oke, silakan Kang Dae. Ada lagi? Pak. Tuh, Via tuh, Via apa mau nanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Rahmat, ini kan lagi Maulid Nabi, kita bicara mengenai ya. Memang kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, memang kita itu harus mengikuti sunnah-sunnahnya dan akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, apa sih yang tadi sudah dibahas dari tadi mengenai bagaimana akhlak kita untuk bersedekah, bagaimana akhlak kita memimpin ya, dan banyak lagi akhlak mungkin Nabi yang patut kita contoh. Ya betul tadi Pak Dedi bilang Nabi aja yang dia pakai sendiri itu pernah ada yang padahal bajunya ada cuma 3 lembar ya Pak ya. Dia kasihkan gitu ya. Terus ya mungkin dia lagi makan, kemudian orang yang tidak makan dia kasihkan apa yang dia punya. Nah itu antaranya akhlak Nabi yang harus kita teladani. Kira-kira hikmah apa ya Pak dalam rangka Maulid Nabi ini yang harus kita sadari sebagai umatnya Nabi Muhammad. Begitu Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari kita memperingati Maulid Nabi ya kan, ya kita perlu ya intinya kan
kelahiran Nabi itu memang kalau merujuk apa yang disabdakan oleh beliau, wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya akhlak kita dengan sesama manusia, baik keluarga, kerabat, sahabat ya, maupun akhlak kita dengan lingkungan alam ya. Ada hadis Nabi yang luar biasa, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada alam, la yurham, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berbuat baik ya. Banyak sekali ya akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali mungkin nanti ya kalau belum ada yang mengisi, nanti mungkin bulan November lah kita jelaskan di antara sifat-sifat yang mahmudah, yang mulia itu ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya. Ada 39 sifat itu ya. Mungkin salah satu yang baik misalnya ya qaulan sakila, bagaimana menjaga tutur kata yang baik ya, itu antara lain ya. Di dalam Al-Quran itu misalnya ya Allah menjelaskan kata-kata qaulan karima, tutur kata yang lemah lembut misalnya. Jadi di dalam Al-Quran misalnya itu dijelaskan ya bagaimana kita memperlakukan orang tua itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Meskipun orang tua itu mengajak misalnya kepada kekufuran, memang dalam konteks mengajak musyrik kepada Allah itu hukumnya tidak boleh wajib ikut. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar wasabhima fid dunya ma'rufa, agar kita memperlakukan orang tua itu dengan baik ya. Apalagi memang orang tua kita mengajak kebaikan, artinya berbuat baik untuk kita, maka kewajiban kita itu yang luar biasa. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW ya misalnya, bagaimana beliau itu menjaga akhlakul karimah hatta kepada orang-orang yang membenci musuh-musuh beliau, itu Rasulullah SAW jaga betul itu ya. Itulah teladan dari Rasulullah SAW. Ya, bagaimana misalnya pada suatu ketika ini ya Pak, ada seorang perempuan tua ya. Ini orang Yahudi ya. Setiap kali Rasulullah SAW lewat di depan rumah orang tersebut, itu kan rumah rata-rata rumah di Saudi itu loteng ya. Perempuan tua itu selalu meludahi Nabi ya. Setiap lewat Nabi itu diludahin ya. Kemudian satu ketika Nabi lewat di tempat orang wanita tua itu, tidak ada yang meludahi. Kemudian Nabi heran, bertanya kepada sahabat, loh saya hari ini lewat tapi kok nggak ada yang meludahi saya ya. Itu kan Nabi sampai sebegitunya ya. Kemudian coba cari tahu apa yang terjadi. Kemudian beliau nyuruh sahabat untuk mencari tahu tentang wanita tua itu. Kemudian ternyata wanita tua itu sedang sakit ya, sakit. Maka kemudian setelah Nabi itu tahu bahwa wanita tua itu sakit, maka Nabi langsung menjenguk wanita tua. Dan kemudian Nabi menjadi orang pertama yang menjenguk wanita tua yang sedang sakit itu. Setelah Nabi itu datang, orang tua itu heran dan kagum kepada Nabi. Bayangkan misalnya, dia orang yang selalu diludahi, dihina gitu ya kan. Tapi Nabi pun menjadi orang pertama yang menjenguk orang wanita tua itu ketika dia dan sedih gitu kan. Nah, sakaratul sakit itu. Pak, diperintah pun juga karena wanita tua itu kagum dengan akhlak mulia Nabi, maka wanita tua itu bersyahadat, berbaiat kepada Nabi dan menyatakan masuk Islam karena keagungan akhlak Rasulullah SAW. Itulah contoh Rasulullah SAW dan masih banyak contoh-contoh
yang lain dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu dakwah Nabi itu ya tidak terlalu lama, hanya 13 tahun, tapi dampaknya itu pengaruhnya luar biasa. Sehingga Bernard Shaw itu menyatakan, dilihat dari apapun ya, maka dakwah Nabi itu adalah dakwah yang paling berhasil di seluruh dunia karena beliau berdakwah ya dengan teladan, the best example kata Bernard Shaw itu itulah Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka kita sebagai umatnya berakhlakul karimah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana untuk mengetahui akhlakul karimah? Nabi pun juga akan menyatakan, taraktu fikum amrayni dan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Saya tinggalkan dua hal, kalian tidak akan pernah sesat selamanya sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Apa dua hal tersebut? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kemudian Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Katanya. Apa jawab Siti Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi gampangnya ya, bagaimana kita berakhlakul karimah itu? Ayo kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya dan kita amalkan. Tentunya di samping hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah kita sudah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Makasih Mbak Fia. Semoga bisa menjawab. Pak Ustadz mau nanya Pak. Oh, silakan Mbak Octavia, lanjut lagi. Ya, jadi tadi Bapak sudah mencontohkan ternyata kita memang kalau mengikuti Nabi itu harus mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya serta hadis-hadis yang ditinggalkannya. Nah, sekarang dalam konteks penghinaan terhadap Nabi kita, memang menyikapinya misalnya kita sabar-sabar aja atau marah gitu. Kalau Nabi dihina, kan dia Nabi ya, mau diludahin ke, mau diapain ke, ya dia baik-baik aja gitu. Tapi sebagai umatnya yang mencinta kepada Nabi ya, contohnya mungkin zamannya Umar bin Khattab, kalau mungkin Nabi dihina gitu ya, mungkin udah gimana marahnya gitu ya. Ya barangkali dalam konteks sekarang ini banyak yang menghina Nabi. Barangkali kita bersikapnya itu seperti apa Pak ya? Apa mengutuk, marah atau ya? Kalau sekarang menghina langsung masuk pasal ini, masuk kena pasal ini. Gitu Pak, terima kasih Pak. Langsung kena pasal kalau sekarang, Pak ya. Itu kadang-kadang ngomong bener aja ada itu Ustadz yang ditusuk Pak. Ya Pak. Dan sekarang kan ya lagi modelnya Prancis nih Pak. Lagi hina-hina Nabi kita gitu Pak. Pak Ustadz mau nanya nih Pak. Ya. Ya. Pengertian yang saya tahu kan ada dua pengertian, Nabi dan Rasul ya Pak ya. Sebenarnya kan Muhammad itu masuk Rasulullah gitu loh. Kenapa kita nggak bilang Rasul terus selalu ke bawah Nabi melulu? Kalau Nabi kan ajaran yang sudah ada. Ya kan, sedangkan Rasul kan menciptakan sesuatu yang baru, agama dan sebagainya kan. Dia membawa kitab, termasuk yang mungkin Rasulullah itu ya ada Taurat, Injil, Quran dan sebagainya gitu Pak. Kalau yang Nabi kan banyak sekali. Kenapa kita selalu membawa nyebutnya Nabi Muhammad? Kenapa enggak Rasul Muhammad gitu Pak? Ya, ya. Ada dua hal yang berbeda. Kalau Nabi itu lebih konteks pribadinya ya. Rasul itu lebih fungsi peran-peran beliau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Sama seperti misalnya ya beliau nabi gitu, tapi dan sekaligus sebagai rasul. Jadi tidak ada yang salah juga kalau menyebut, karena di dalam Quran kan juga dijelaskan ya ayuhan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida, karena nabi
kata Nabi itu dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merujuk kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebelum diutus adalah sebagai nabi kan. Nah, Tapi kan selalu jadi kita kalau disebutnya Rasulullah. ya sebelum Rasul beliau nabi dulu. Ya, kita udah tahu udah jadi rasul, tapi kita tetap aja nyebut dia Nabi Muhammad. Iya, itu kan lebih merujuk kepada person beliau sebagai nabi. Ya. Kalau Rasul itu lebih status yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Karena ada kiai yang sekarang jadi wapres gitu, kiainya itu. Tapi kan memang Rasul Muhammad jika disebutnya khatamun nabiin, bukan khatamun rasul. Iya, khatamun nabiin, nah, betul itu. Ya, Nabi udah pasti Rasul udah pasti Nabi, tapi Pasti Nabi, ya. Tapi Nabi belum tentu Rasul. Belum tentu Rasul lah. Setuju. Oke, mungkin udah agak siang Pak. Kita berdoa bersama-sama Pak buat Ya, kesehatan cukup, kita, Pak. panjang umur ya, dihindari segala penyakit dan sebagainya mungkin Pak. Silakan Pak dipimpin kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maradan illa syafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji kami panjatkan kehadirat ya Allah atas curahan nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikan kami keselamatan, kebahagiaan, kesempurnaan. Allahumma ya Allah, curahkan rahman dan rahim kepada kami. Berikan keselamatan kepada kami, keluarga kami, anak keturunan kami, bangsa dan negeri kami, Indonesia. Jauhkan kami ya Allah dari bala bencana dan malapetaka ya Allah. Lindungi kami, keluarga kami, anak keturunan kami, bangsa dan negeri kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, kami sadar betapa banyak noda dan dosa serta kelupaan yang kami lakukan. Tapi kami sadar ampunan-Mu amat luas ya Allah. Oleh karena itu ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, para pendahulu kami dan para pemimpin kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kalau ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Rahmat. Besok jam berapa Pak Rahmat? Jam 9 kan nanti saya kirim Zoom-nya. Oke, siap. Oke. Ya, buat Bapak Ibu sekalian terima kasih nih udah bisa hadir di dalam kondisi ya walaupun libur ya, tapi yang penting tekad dan niatnya sudah banyak ya kita mau kumpul dan sudah terbuka juga hati dan batinnya Bapak Hidayat mau bergabung dengan kita semua. Masya Allah, sudah dapat hidayah sesuai dengan namanya kan? Iya, tapi saya belum kebuka Pak. Mudah-mudahan besok akan lebih rajin lagi Pak. Ya. Masya Allah. Nah, ya kita doakan semoga buka hatinya Pak Hidayat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.